Jenis hidrolisis garam. Ini adalah materi lanjutan kita kompetensi dasar 3.11 terkait dengan materi hidrolisis garam. Pada pertemuan lalu, sudah dibahas yang dimaksud dengan hidrolisis garam, yaitu adalah penguraian senyawa garam oleh air menghasilkan senyawa asam dan basa. Nah, di sini yang kita bahas adalah jenis garam. Ditinjau dari kekuatan asam dan basa pembentuknya, ada 4 jenis garam, yaitu garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa kuat, garam yang tersusun dari asam kuat dengan basa lemah, kemudian garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa lemah, dan yang terakhir adalah garam yang tersusun dari asam kuat dengan basa kuat. Kita mulai dari garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat. Garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa kuat ini akan menghasilkan larutan yang bersifat basa. Jadi, patokannya yaitu kita lihat dari sini. Yang mana yang zatnya kuat? Di sini asamnya lemah, basanya kuat. Nah, karena basanya kuat sehingga basa lebih mendominasi sehingga larutannya akan bersifat basa. Jadi garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa kuat, sifat larutannya akan basa. Contoh dari garam ini yaitu natrium asetat atau dengan rumus CH3COONa. Nah, kalau kita urai seperti ini, CH3COONa ini akan terurai menjadi CH3COOH. Penyusunnya yaitu dari CH3COOH dan Na-nya itu dari NaOH. Asalnya dari NaOH. Kemudian kita identifikasi ini adalah asam lemah sesuai dengan daftar asam kuat basa kuat. Kita bisa lihat di sana tidak ada CH3COOH. Jadi CH3COOH ini sifatnya adalah asam lemah. Kemudian NaOH masuk ke dalam golongan daftar golongan basa kuat. Jadi NaOH sifatnya adalah basa kuat. Seperti itu. Sehingga karena di sini kita terlihat bahwa NaOH-nya jadi yang basa kuat adalah NaOH atau garam ini tersusun dari basa kuat, maka sifat larutan dari garam ini adalah basa. Sehingga kalau kita uji dengan kertas lakmus warna biru, itu akan tetap biru, dan kertas lakmus warna merah akan menjadi biru, karena harus bersifat basa, sesuai dengan konsepnya. Berikutnya adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa lemah. Nah, kalau di sini, komponen yang kuat yaitu adalah si asam, sehingga sifat larutannya akan asam. Contohnya adalah maaf, ini saya koreksi, ini bukan NH4CN. Contohnya yaitu NH4, sebentar saya perbaiki, di sini NH4Cl. Nah, NH4Cl ini kalau kita urai dari senyawa asam basa penyusunnya, basanya itu dari NH4OH. Jadi kamu harus tahu yang mana yang basanya, yang mana asamnya. Nah, ini NH4OH. Kemudian Cl-nya dari asam HCl. NH4 itu adalah basa lemah, sedangkan HCl adalah asam kuat. Nah, karena komponen asamnya kuat ya, sehingga garam ini NH4Cl itu akan bersifat asam. Sehingga kalau diuji dalam kertas lakmus, ini lakmus merah akan jadi merah, akan tetap merah, dan lakmus biru menjadi merah. Berikutnya adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dengan basa kuat. Nah, garam yang berasal dari asam kuat, ini asam kuat dengan basa kuat akan menghasilkan larutan yang bersifat netral. Contohnya adalah NaCl, yang seperti kita tahu NaCl adalah garam dapur ya, natrium klorida. Jadi NaCl ini penyusunnya dari basa NaOH dan asam HCl. Ini adalah basa kuat, nah ini adalah asam kuat. Keduanya sama-sama kuat gitu, jadi tidak ada yang mendominasi di sini sehingga sifat larutannya adalah netral. Tidak asam, tidak basa, tapi adalah garam netral. pH-nya akan sama dengan 7. Yang terakhir, garam yang terbentuk dari asam lemah dengan basa lemah. Sifat larutan dari campuran garam ini ditentukan oleh tetapan keseimbangannya. Jadi karena dua-duanya lemah, kita tidak bisa melihat pH-nya atau sifat larutannya hanya dari asam basa penyusunnya. Kita harus lihat dari nilai KaKB-nya untuk mengetahui garam ini asam atau basa. Kalau Ka-nya lebih besar dari Kb atau Ka ya, ini kan Ka itu asam. Tetapan asamnya lebih besar dari tetapan basa, maka larutannya akan bersifat asam.
Tapi kalau si tetapan asamnya lebih kecil dari tetapan basa atau si basa dengan kata lain lebih besar dari Ka, nah ini akan bersifat basa gitu. Contohnya adalah garam NH4, NH4CN. Contoh dari garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Jadi NH4CN ini akan tersusun dari NH4OH dan HCN. Nah, NH4OH adalah basa lemah, HCN adalah asam lemah. Dua-duanya lemah gitu. Jadi ini adalah garam yang tersusun dari asam lemah dengan basa lemah. Dalam jenis hidrolisis, ini juga dikatakan sebagai hidrolisis total. Kenapa? Karena dua-duanya lemah, jadi hidrolisisnya total. Gitu. Untuk sifat larutan asam basanya, kita tidak tahu, tidak bisa tentukan, kecuali kita tahu berapa nilai Ka dan Kb dari NH4OH dan HCN. Seperti itu. Nah, bagaimana menuliskan reaksi hidrolisis? Jadi, saya ambil satu contoh dalam menuliskan reaksi hidrolisis. Misalnya kita ambil senyawa NH4Cl. Pertama, dalam menuliskan reaksi hidrolisis, ini kita urai dulu nih. NH4Cl itu akan terurai menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, komponen yang lemah itu yang mana? Ini kalau misalkan kita lihat, NH4+ itu asalnya kan dari NH4OH. Sedangkan Cl- itu asalnya dari HCl. Nah, yang ini adalah basa lemah, yang ini adalah asam kuat. Dalam menuliskan reaksi hidrolisis, yang kita ambil adalah kation atau anion dari si lemahnya. Jadi, di sini, yang lemah mana? Ini kan, si basa yang lemah. Mana ion dari yang basa lemah ini? Ini, NH4+. Jadi, yang saya tuliskan reaksinya yaitu NH4+ ditambah H2O. Nah, kemudian panahnya nanti bolak-balik karena reaksi keseimbangan. Terus caranya gini, H2O, jadi ini yang saya taruh di atas, NH4+, mau kita reaksikan dengan H2O. H2O itu adalah H+ dan OH-. H2O kalau diurai jadi H+ dan OH-. Nah, terus yang ion positif ini kita pasangkan dengan yang negatif. Jadi NH4+ dipasangkan dengan OH. Jadi NH4OH. Terus yang tersisa apa? Di sini ada yang tersisa ada H+. Jadi H+-nya ditulis sendiri. Gitu. Nah, nanti dilihat di sini ada H+ yang dihasilkan. Kalau ada H+, berarti ini adalah garam yang bersifat asam. Sesuai dengan teori tadi ya, karena yang kuat adalah asamnya, maka garam ini bersifat asam. Begitu cara menuliskan reaksi hidrolisis. Terus Cl-nya kita tuliskan nggak reaksi hidrolisisnya? Nggak perlu. Kenapa? Karena Cl-nya berasal dari asam kuat. Jadi nggak kita tulis. Contoh lainnya, kita akan ambil dari sini. Contoh lainnya, misal contoh lainnya adalah NaCN. Nah, NaCN ini kita urai jadi Na+ dan Cn-. Terus kita lihat nih, Na+ itu asalnya dari NaOH, Cn- asalnya dari HCN. NaOH itu adalah basa kuat. HCN adalah asam lemah. Nah, yang ditulis reaksi hidrolisisnya yang mana? Yang lemah. Si lemahnya ini. Atau si Cn-. Jadi Na+-nya nggak usah kita tuliskan. Dan nanti bentuknya jadi Cn- ditambah H2O. Nah, terus cara nulisnya gimana? Cn- ini H2O-nya kita pecah jadi H+ dan OH-. Nah, ini kan negatif. Kalau negatif berarti kita pasangkan dengan si ion positif. Dalam hal ini adalah H+. Jadi H+ sama Cn bergabung jadi HCN. Kita sebutkan yang ion positifnya duluan. Terus OH-nya kan tersisa di sini. Tetap dituliskan OH- seperti biasa saja. Gitu. Demikian cara menuliskan reaksi hidrolisis. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya, perhitungan hidrolisis garam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.